Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita semua di suatu majelis yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni bertalabul ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i. Yang mudah-mudahan kita niatkan talabul ilmi kita ini, kita niatkan ikhlas mata-mata mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita niatkan menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri-diri kita, sehingga ilmu yang kita dapat nantinya ini semakin menambah keimanan, ketakwaan dan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran merupakan cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman yang membacanya, dimana ketika seseorang membaca Al-Quran maka pasti akan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang membaca Al-Quran sambil menghayati makna-makna ayat yang dibacanya, maka ini akan membawanya menuju kedamaian dan ketenangan hati. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin barang siapa yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka pasti hidupnya tidak akan tersesat dan di akhirat dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Lihat di dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-123, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yazillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Nah, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita sekarang ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman di mana kemaksiatan seolah-olah lumrah kita lihat. Ketika kita keluar rumah saja, tengok kiri atau kanan, pasti akan berbenturan dengan yang namanya sesuatu yang jauh sekali dari Allah, jauh sekali dari Al-Quran, jauh sekali dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seakan-akan hidup kita di zaman sekarang ini, kalau kita menerapkan syariat Islam seolah-olah terasa asing, ya. Makanya benarlah
bahwa orang yang hidup di zaman fitnah ini bagai memegang bara api, ya. Dia pegang meskipun terasa panas, tapi kalau tidak dipegang maka dia akan merasakan panasnya api neraka. Nasallallahu as-salamah. Nah, ikhwah, ketika zaman penuh dengan fitnah dan maksiat seperti sekarang ini, maka kita sebagai seorang muslim, ya, untuk memperkuat dan supaya istiqomah di jalan Islam ini, maka kita harus banyak bergaul dengan Al-Quran dan menyibukkan diri dengannya. Karena kenapa? Karena menyibukkan diri dengan Al-Quran ini adalah sebaik-baik kesibukan, ya. Di mana hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu Qur'an an zikri wa mas'alati fa'ataituhu aw fa'atihi afdhala ma u'ti sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi." Barang siapa yang dia disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka untuk berzikir kepadaku, untuk mengingatku, dan dia memohon kepadaku, maka niscaya aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalamullah daripada seluruh kalam ini seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Oleh karena itu, menyibukkan Al-Quran atau menyibukkan diri kita untuk mempelajari Al-Quran, ini adalah sebaik-baik kesibukan. Dan ikhwah, ketika kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka pasti ini adalah salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, ya. Sehingga tidak heran ketika seseorang semakin dekat dengan Al-Quran, maka Allah semakin mencintainya. Lihat para salafus saleh, ketika mereka membaca Al-Quran, maka mereka sangat menghayati makna yang terkandung pada setiap ayat yang mereka baca, sehingga diumpamakan seolah-olah seperti seorang perantau yang sedang membaca sebuah surat dari kekasihnya. Begitu sangat menghayati apa yang dia baca. Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menuturkan bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menganggap Al-Quran ini adalah surat-surat dari Rabb mereka. Pada malam hari mereka merenunginya, menghayatinya, mentadaburinya, dan pada siang harinya mereka berusaha untuk mencarinya, yakni berusaha untuk mengamalkannya. Jadi ikhwah, seandainya kita mau berpikir, ternyata Al-Quran ini merupakan keistimewaan yang diberikan hanya kepada manusia. Karena kenapa? Karena khitab atau pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran ini untuk manusia yang penuh dengan kelemahan seperti kita ini, ya. Dan Allah tidak memberikannya kepada para malaikat, ya. Dimana Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan, qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar, faqad warada anna al-malaikata lam yu'tu dzalik wa anna harisatun lidzalika ala istima'ihi minan nas. Jadi membaca Al-Quran ini merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada manusia. Dan terdapat dalam riwayat bahwa para malaikat tidak mendapatkan kemuliaan ini, akan tetapi mereka sangat antusias sekali untuk mendengarkannya dari manusia. Apalagi kata Imam Nawawi, kemuliaan ini akan semakin sempurna ketika seseorang mempelajari Al-Quran disertai dengan
keikhlasan, ya. Nah, ikhwah, ketika membaca, mempelajari dan mentadaburi Al-Quran ini sebab datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba, maka berarti sebaliknya, ketika seseorang berpaling dari Al-Quran, maka ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam beberapa ayatnya Allah mengancam orang-orang yang memalingkan dirinya dari Al-Quran. Di dalam surah Thaha ayat 100 Allah berfirman, "Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra." Barang siapa yang berpaling, tidak peduli, acuh tak acuh dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Artinya, orang yang berpaling dari Al-Quran, maka ia telah melakukan dosa besar, ya, yang akan dia pikul di hari kiamat kelak. Di dalam ayat yang lain di surah Thaha ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya di hari kiamat dalam keadaan buta. Bahkan Nabi SAW pernah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai kaumnya yang meninggalkan atau berpaling dari Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 Allah berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan, tidak dipedulikan." Lihat ya ikhwah, mengenai kata mahjur, ya, dalam ayat ini ada dua makna, ya, ada dua makna mengenai kalimat mahjuro, di mana di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa mahjur ini berasal atau bentuk maf'ul yang berasal dari kalimat al-hujr, yakni kata-kata keji dan kotor. Maksudnya apa? Karena pada saat itu orang-orang musyrik ini mereka mengucapkan kata-kata batil atau keji terhadap Al-Quran, seperti mereka menuduh Al-Quran adalah sihir atau hanya syair, ya, atau hanya dongengan orang-orang terdahulu. Kemudian disebutkan di dalam kitab Fathul Bayan fi Maqasidil Quran bahwa mahjur ini berasal dari kalimah al-hajr, yakni at-tark, meninggalkan atau mengabaikan atau tidak mempedulikan, sehingga kalimah mahjur ini bermakna matruk, sesuatu yang ditinggalkan atau diabaikan atau tidak dipedulikan. Kemudian kita lihat mengenai surat Al-Furqan ayat ke-30 tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah, ya, menafsirkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memberi kabar tentang nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Kenapa demikian? Kata beliau, karena orang-orang musyrik pada saat itu tidak mau diam memperhatikan dan mendengarkan Al-Qur'an, ya. Seperti diterangkan di dalam surat Fussilat ayat ke-26, "Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fi." Orang-orang kafir berkata, "Janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya." Artinya pada saat itu ketika Rasulullah SAW setiap kali membaca Al-Qur'an, maka pasti orang-orang kafir akan berusaha membuat kegaduhan atau mencampurkan perkataan mereka dengan Al-Quran sehingga Al-Quran tidak didengar. Kata Ibnu Katsir, ini merupakan hujranul Quran, ya. Tidak berimannya seseorang dan tidak membenarkan kepada Al-Quran, maka ini termasuk hujran,
tidak mentadaburi dan tidak berusaha memahaminya termasuk hujron, artinya berpaling ya. Tidak mengamalkan, tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya termasuk hujron. Dan berpaling darinya kepada hal yang lain, seperti misalkan kepada syair kata beliau, atau kepada percakapan, permainan, musik, pembicaraan, atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Quran, maka kata beliau semua ini termasuk hujronul Quran, atau berpaling dari Al-Quran. Ikhwah, meskipun ayat ini berkenaan dengan perilaku orang-orang musyrik pada saat itu, akan tetapi susunan ayat ini ya, susunan ayat ini juga mengancam orang-orang yang berpaling darinya secara umum ya, baik dia tidak mau mengamalkannya maupun tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kemudian bagaimana bentuk seseorang dikatakan menghajar Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran? Maka di dalam kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata ya, menerangkan berbagai macam bentuk perilaku menghajar Quran atau menjauhi Al-Quran. Kata beliau, hajrul Qur'ani anwa. Sikap menjauhi Al-Quran ini ada beberapa macam. Ahaduha hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha'i ilaihi. Yang pertama kata beliau, orang yang menghajar Al-Quran adalah dia yang tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran, dan juga dia tidak mau mengimani kandungan yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan orang yang menjauhi bacaan Al-Quran dan tidak mengimani kandungannya, ini adalah kebiasaan atau sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tadi sudah saya bacakan di mana Allah berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-26, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan buatlah hiruk pikuk di dalamnya supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Kemudian di dalam surat Saba ayat ke-31 Allah berfirman, wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengimani kandungan Al-Quran, maka dia sama saja seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, orang-orang yang menghajar Al-Quran. Wasani hajrul amali bihi wal wuqufi 'inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bih. Yang kedua kata beliau, orang yang meninggalkan Al-Quran yaitu mereka yang tidak mau mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak mau menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran, serta tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran meskipun ia membaca dan mengimani Al-Quran ya. Jadi orang yang tidak mau mengamalkan apa isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran meskipun dia membacanya, maka sebagian ulama mengatakan dia telah menghajar Al-Quran dengan anggota badannya ya. Kemudian yang ketiga, wasalis hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi wa i'tiqadun annahu la yufidul yaqin wa anna adillatahu lafdiyatun la tahsulul ilma. Yang ketiga kata beliau, orang yang menghajar Al-Quran yaitu orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hakim, pemutus hukum semua perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Tidak mau berhukum dengan Al-Quran pada seluruh perkara agama, baik yang sifatnya usuluddin ataupun yang cabang ya. Serta keyakinan mereka bahwa Al-Quran ini tidak memberikan ilmu yakin
dan dalil-dalilnya hanya sebuah ucapan yang tidak menghasilkan ilmu, kata mereka. Ya. Padahal ini merupakan hal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-60. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mereka mengaku bahwa mereka mengimani apa yang telah diturunkan kepadamu dan terhadap kitab-kitab sebelumnya, akan tetapi mereka memutuskan perkara mereka, berhukum ya sesuai ketetapan dari taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan mereka tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi orang yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran, maka dia adalah orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Yang kelima, wal khamis hajrul istishfa'i wat tadawi bihi fi jami' amradil qalbi wa adwa'iha fayatlubu shifa'a daihi min ghairihi wa yahjurut tadawi bihi. Yang kelima, kata beliau, orang yang menghajar Al-Quran yaitu mereka yang tidak mau mencari kesembuhan dan berobat dengan Al-Quran pada seluruh jenis penyakit hatinya, dan justru dia mencari kesembuhan dan obat pada selain yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, maka ini sangat salah sekali ketika kita membaca Al-Quran akan tetapi kita tidak mengambil faidah dari Al-Quran untuk mengobati hati-hati kita. Ya, padahal Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami telah turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Fussilat ayat ke-44, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa kullu hadza dakhilun fi qouli ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Jadi seluruh tadi yang disebutkan oleh beliau ini masuk dalam firman Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, sehingga dari sini kita lihat bahwa ketika seseorang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, ya, maka mereka disebut orang-orang yang telah menghajar atau orang-orang yang telah berpaling dari Al-Quran. Maka alangkah lebih baiknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk menyibukkan diri setiap harinya dengan Al-Quran. Jangan sampai di jadwal kita tidak tertulis, ya, kegiatan untuk membaca Al-Quran. Meskipun beberapa ayat yang kita baca setiap harinya, tapi jangan sampai, ya, jangan sampai seorang muslim lupa dari membaca Al-Quran setiap harinya. Jangan sampai tergantikan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti misalkan di zaman sekarang, ketika orang-orang kafir dan orang-orang fasik gencar sekali, ya, memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran dengan berbagai media, televisi atau koran dan yang sebagainya, ya, maka hendaknya kita mewaspadai hal tersebut dan lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ya, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.